Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Nah, pada hakikatnya yang dimaksud dengan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Nah, dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua macam, yaitu ada bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skuntro atau horizontal. Nah, kira-kira bentuk neraca seperti ini ya. Ini ada dua sisi ya, di sisi sebelah kiri dan ada sisi sebelah kanan. Di mana untuk neraca sendiri, rumus untuk membuat neraca adalah bahwa jumlah harta atau aset itu harus sebanding dengan jumlah hutang plus modal, seperti itu. Itu rumus dari laporan neraca. Nah, untuk di sisi sebelah kiri atau aset ini nanti akan kita gunakan untuk menginput akun-akun harta ya, baik itu harta lancar maupun harta tak lancar. Kemudian di sisi sebelah kanan ini akan kita gunakan untuk menginput nama-nama akun serta saldo akun atau nilai akun dari akun-akun hutang serta akun-akun modal, seperti itu. Nah, data yang akan kita gunakan untuk mengisi laporan neraca ini bisa kita ambil datanya dari laporan neraca lajur dari Salon Cantik itu sendiri. Nah, dimana untuk neraca sendiri, kalau sebelumnya pada pembuatan laporan rugi laba ini kita juga pun merujuk pada laporan neraca lajur pada kolom laba rugi, maka untuk kolom neraca ini atau laporan neraca ini kita ambil dari neraca lajur, yaitu data yang ada di kolom neraca ini. Berarti data-data inilah yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca. Saya kasih tanda, oke, biar enak. Seperti itu. Nah, ini adalah data-datanya. Kemudian akun-akun sendiri yang masuk dalam laporan neraca ini adalah nama-nama akun dengan kode akun 1 sampai kode 3. Berarti yang ini. Oke, berarti yang ini. Ya, ini adalah kode-kode akun yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca, yaitu kode 1 itu adalah kategori kode harta. Kemudian kode 2 itu adalah masuk dalam kategori kode hutang serta kode 3 adalah kode modal. Nah, untuk nama-nama akun yang masuk dalam kategori harta, hutang dan modal ini akan kita susun ya dalam sebuah laporan neraca, di mana untuk aset atau harta kategori akun yang kode awalnya 1 akan kita masukkan dalam kolom aset atau kolom harta. Kemudian untuk kode akun 2 dan 3 ini akan kita coba masukkan di kolom sebelah kanan itu untuk kategori liability dan equity, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba masukkan ya nama akun yang ada di neraca lajur. Untuk yang pertama adalah coba kita akan masukkan untuk nama-nama akun yang kode awalnya 1 atau masuk dalam kategori harta ini. Nah, di dalam kategori harta atau aset ini ada dua kategori. Yang pertama adalah untuk current asset, ada kategori current asset, dan yang kedua adalah untuk kode-kode akun atau nama-nama akun yang masuk dalam kategori fixed asset. Nah, sekarang kita akan coba masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset ini. Oke, kita lihat di neraca lajurnya. Nah, untuk kategori nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset ini adalah kode akun atau nama-nama akun yang kode awalnya 1-1, berarti yang ini. Ya, berarti yang ini ya. Oke, saya kasih tanda. Ya, yang kode akunnya adalah 1-1. Ini adalah kode akun untuk nama-nama akun yang masuk dalam kategori harta lancar di sini. Nah, sekarang kita masukkan di sini untuk nama dari cash in bank ini sampai pada prepaid tag ini. Oke, kita masukkan ke kolom neraca atau ke laporan neraca pada kategori current asset. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, cash in bank sampai prepaid rent. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita sudah masukkan nama-nama akunnya. Kemudian kita akan coba masukkan nilai dari akun ini. Nah, untuk nilainya sendiri kita ambil dari kolom neraca ya. Kita masukkan dari kolom neraca atau kita ambil nilainya dari kolom neraca di neraca lajur ini, yaitu dari cash in bank sampai prepaid rent. Berarti yang ya jumlah ini. Oke, kita kasih tanda begini. Nah, seperti ini. Nah, berarti nama-nama akun yang kode awalnya 1-1 ini akan kita masukkan ke dalam laporan neraca untuk kategori current asset. Oke, nilainya kita ambil. Berarti yang ini, yang debit kita masukkan debit, yang kredit
Ya, yang debit kita masukkan normal, yang kredit yang ada saldo kredit berarti kita masukkan dengan tanda kasih dalam kurung atau kasih tanda min di sini. Ya, seperti ini. Kita masukkan di sini sementara dulu. Ya, di sini untuk allowance for default debt ini saya kasih dalam kurung, artinya ini adalah mengurangi nilai harta karena dia posisi di kredit atau akun kontra, maka di sini di dalam laporan neraca kita kasih dalam kurung. Seperti itu. Oke, lalu kemudian kita akan jumlahkan ya. Untuk cash in bank sampai prepaid rent ini 55.400 tambah 200 dan sampai 24 juta ini kita jumlahkan, maka di sini akan ketemu nilai untuk current asset atau total current asset itu adalah 94.800. Oke, kita kasih keterangan di sini adalah total current asset. Oke, tadi total current asset ini jumlahnya adalah 94.800. Oke, setelah nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset, sekarang kita akan masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori fixed asset ini. Oke, sekarang kita lihat di neraca lajur. Nah, untuk kategori nama akun yang masuk dalam kategori current asset atau harta tak lancar, ini adalah kode akun yang awalnya 12, berarti yang ini. Ya, berarti kode akun yang ini. Oke, saya kasih tanda seperti ini. Ya, inilah untuk equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation ini akan kita masukkan ke dalam laporan neraca khusus masuk dalam kategori fixed asset. Oke, kita masukkan ke sini nama akunnya. Ya, seperti ini. Equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Lalu kita masukkan nilainya, kita lihat di kolom neraca. Berarti yang ini ya. Oke, berarti yang ini. Nah, untuk equipment at cost itu 19.500 di debit dan ini 7.300 untuk equipment akumulasi depreciation. Berarti untuk yang 7.300 ini kasih tanda min atau kita kasih dalam kurung untuk menandakan bahwa ini adalah mengurangi nilai harta. Oke, kita masukkan di sini nilainya. Ya, seperti itu. Ada min di sini, min 7.300. Kemudian kita jumlahkan di sini total, kita letakkan di sebelah sini. Ya. Maka ketemulah nilai untuk fixed asset atau total fixed asset itu ketemulah 12.200. Oke, lalu setelah total current asset dan fixed asset ini sudah ketemu, maka kita akan jumlahkan 94.800 ditambah 12.200 sehingga ketemulah nilai di sini untuk total aset adalah 107 juta seperti itu. Nah, ini kita tandai atau kita kasih nama namanya, keterangan di sini adalah total aset. Nah, seperti itu. Jadi total asetnya adalah 107 juta. Oke, ini untuk sisi harta. Sekarang kita akan masuk ke dalam sisi hutang plus modal. Nah, kita masukkan untuk nama-nama akun liability ya. Di sini untuk neraca lajur sendiri untuk liability adalah kode akun 2, berarti yang ini. Ya, nama-nama akun liabilities atau hutang adalah kode 2 ya. Ini sini ada 3 akun, ada account payable, expense payable dan bank permata loan. Nah, di mana di dalam hutang ini sendiri itu ada 2 kategori, ada current liability dan ada long term liability. Ini hutang jangka panjang, hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang. Sekarang kita akan masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori current liability ini. Oke, kita lihat di neraca lajur. Nah, di sini karena ada 3 akun, maka untuk mengelompokkan mana yang masuk dalam kategori akun hutang lancar, maka kita lihat di sini ada 2 strip 1 dan 2 strip 2. Berarti yang 2 strip 1 ini adalah masuk dalam golongan atau kategori hutang lancar seperti itu atau current liability. Berarti kita masukkan di sini. Nah, untuk account payable dan expense payable-nya. Lalu kita masukkan di sini untuk nilainya ya. Nilai di sini ada 8 juta ya, berarti yang ini ya. Oke, saya kasih tanda begini. Ya, berarti yang ini. Account payable, expense payable berarti angka ini. Oke, untuk account payable 8.800 serta di sini expense payable kosong, berarti kita masukkan yang ini. Kita masukkan ke neraca sini. Ya, begini. Oke. Lalu setelah kita masukkan nilai account payable dan expense payable, kita jumlah di sini. Ya, kita letakkan di sini jumlahnya. Ya, 8.800. Ya, seperti itu. Ini kita kasih keterangan total current liabilities. Ya, seperti itu. Oke, lalu kemudian kita masukkan untuk yang kategori long term liabilities. Kita kembali lagi ke neraca lajur. Untuk long term liabilities sendiri adalah ini ada 1 akun yaitu Bank Permata Loan ya. Ini 2 strip 2 yang masuk dalam kategori hutang jangka panjang Bank Permata Loan. Oke, ini nilainya adalah 5 juta. Ya, kasih tanda hijau seperti ini. Oke, Bank Permata Loan nilainya 5 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke neraca. Long term liabilities ya, Bank Permata Loan nilainya karena hanya ada 1 akun, maka kita langsung letakkan jumlahnya di sini. Oke, 5 juta. Oke.
Selesai untuk kategori liabilities ya. Sekali lagi liabilities ada dua kategori, ada current liabilities dan kategori long term liabilities. Di mana current liabilities ini ada akun-akun payable dan expense payable. Serta long term liabilities itu ada akun bank permatolan. Masing-masing nilainya sudah saya hitung di sini. Oke, sekarang kita masukkan untuk equity. Nah, equity di sini di neraca lajur ini namanya adalah untuk modalnya sendiri adalah Indah Capital. Berarti yang ini ya. Oke, Indah Capital. Kita kasih nama Indah Capital di sini. Di neraca ya, kita letakkan di bawahnya Indah Capital seperti ini. Nah, khusus untuk equity atau Indah Capital ini, maka di sini bukan berarti kita mengambil saldo yang ada di kolom neraca lajur atau kita mengambil data yang 50 juta ini. Ya, kita bukan mengambil di sini, tetapi khusus untuk Indah Capital ini kita ngambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya kita buat. Berarti yang ini. Nah, 93 juta 200 inilah yang kita ambil. Ya, kita letakkan di sini. 93 juta 200. Oke, saya ulangi lagi. Untuk modal atau equity, ini khusus equity, ini tidak mengambil saldo yang ada di neraca lajur ya di sini, tetapi untuk equity di sini ini kita ambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya atau pertemuan kemarin kita buat. Ya, kita ambil dari Indah Capital 31 Desember ini. Ya, dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal yaitu 93 juta 200. Ini kita letakkan di sini. Ya. Lalu setelah nilai hutang plus modal ini sudah ditemukan, maka kita akan total ke bawah. 8.800 ditambah 5 juta tambah 93 juta 200. Sehingga di sini ketemulah total untuk hutang plus modal itu sejumlah 107 juta. Nah, ini sudah seimbang antara harta dengan hutang plus modal. Ini hasilnya sudah sama 107 juta. Seperti itu. Oke ya, saya rasa mudah untuk membuat laporan neraca. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan minggu depan yaitu mengenai atau pertemuan besok ya tentang laporan arus kas. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.